Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh-solehah? Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya. Dan semoga anak-anak ustazah semuanya semakin sehat dan juga semakin bersemangat. Kita sebentar lagi akan menghadapi ujian mid semester atau UTS. Nah, maka untuk menghadapi itu, marilah kita lebih bersemangat untuk melanjutkan pelajaran kita di subtema 2 ini. Oke, alhamdulillah, puji syukur, marilah sama-sama kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita hari ini, sehingga hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran. Dan salawat dan salam kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak ustazah soleh-solehah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tematik, yaitu pada bidang studi IPS. Untuk lebih berkahnya pertemuan kita kali ini, marilah kita awali pertemuannya dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak ustazah, pada pembelajaran IPS kali ini kita akan membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pelajaran tentang makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, jadi dengan susah payah akhirnya Indonesia mampu memproklamasikan kemerdekaan. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita lihat ini adalah gambar Soekarno sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Belanda bersama sekutu datang kembali ke wilayah Indonesia setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, karena Belanda belum bisa menerima kemerdekaan Indonesia. Akhirnya muncullah perlawanan rakyat di berbagai daerah sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, jadi anak-anak ustazah, kita bangsa Indonesia, bangsa yang kaya ini menjadi rebutan dari bangsa asing. Salah satunya adalah bangsa Belanda. Jadi bangsa Belanda itu tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih ingin menjajah bangsa kita ini. Oke, apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan anak-anak ustazah? Nah, sekarang kita lihat ada 2 poin utama atau poin besar yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Apa sajakah itu? Nah, kita lihat yang pertama adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan dengan cara pertempuran fisik, yaitu dengan mengangkat senjata mengusir penjajah di Indonesia. Nah, yang kedua dilakukan secara diplomasi atau dengan perundingan. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat slide berikut ini. Oke, yang pertama tentang pertempuran fisik. Nah, pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan ada 5 pertempuran. Nah, yang pertama yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Oke, pertempuran 5 hari di Semarang ini terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober tahun 1945. Terjadi pertempuran di Simpang 5 atau Tugu Muda antara pasukan TKR melawan tentara Jepang yang dipimpin oleh Mayor Kido. Nah, di mana waktu itu tentara sekutu datang ke Indonesia itu untuk membebaskan orang-orang Jepang yang masih ditahan. Dan kemudian juga orang Jepang juga sudah meracuni sumber air minum di Semarang, sehingga akhirnya diketahui oleh Dr. Karyadi dan kemudian memeriksa sumber air minum tersebut. Tapi sayang Dr. Haryadi kemudian
wafat ya karena dibunuh oleh tentara Jepang tersebut. Nah, hal itu menyebabkan kemarahan rakyat Semarang. Nah, maka itulah terjadi pertempuran 5 hari di Semarang. Yang kedua yaitu pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi di Medan, Sumatera Utara. Penyebabnya adalah Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Penduduk pun tidak terima dan melakukan perlawanan. Untuk menghadang dan membatasi gerakan pemuda, Sekutu memasang papan yang bertuliskan Fix Boundaries Medan Area, atau artinya batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggir kota Medan. Nah, tulisan papan ini dibuat secara sepihak oleh Sekutu. Hal itu menyebabkan kemarahan rakyat Indonesia sehingga terjadilah pertempuran yang dikenal dengan istilah pertempuran Medan Area. Nah, kemudian berikutnya adalah Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa serta NICA. NICA itu adalah organisasi resmi militer Belanda yang dibawa ke Indonesia. Nah, jadi pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa NICA tersebut. Akibatnya terjadi pertempuran antara rakyat Indonesia dengan tentara Sekutu tersebut. Nah, beberapa kali tentara keamanan rakyat atau TKR dan rakyat melancarkan serangan ke markas Sekutu. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Ultimatum Sekutu tersebut mendorong tentara Republik Indonesia melakukan operasi bumi hangus. Nah, yaitu membakar seluruh tempat-tempat yang akan dijadikan markas bagi tentara Sekutu di Bandung tersebut. Nah, peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api karena pada tanggal 23 Maret 1946 para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara Sekutu dan NICA menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Nah, itu yang ketiga pertempuran yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Yang keempat itu dikenal dengan pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945, di mana tentara Sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng NICA tadi. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Nah, beliau menerapkan taktik serangan mendadak di semua sektor dan pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh terkurung. Nah, kemudian pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir Sekutu dari Ambarawa. Untuk mengenang pertempuran tersebut, maka didirikanlah sebuah monumen yang dikenal dengan Monumen Palagan Ambarawa. Oke, yang terakhir adalah pertempuran 10 November di Surabaya. Oke. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1945, tentara Sekutu menyerbu penjara Kalisoso untuk membebaskan tahanan perang. Pada tanggal 27 Oktober 1945, tentara Sekutu menduduki kantor-kantor penting Indonesia dan meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya. Rakyat menolak perintah tersebut sehingga terjadi pertempuran antara tentara Sekutu dengan rakyat Indonesia. Rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo melalui siaran radio bertekad untuk mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Oke, jadi itulah 5 pertempuran yang dilakukan rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah. Berikutnya kita lanjutkan. Perjuangan secara diplomasi. Perjuangan secara diplomasi itu yaitu perjuangan yang dilakukan secara perundingan.
Nah, ada beberapa jenis perundingan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dengan pihak Belanda. Yang pertama adalah perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati terjadi pada tanggal 10 November tahun 1946, di mana perwakilan Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda dipimpin oleh Schermerhorn. Nah, hasil perundingan Linggarjati tersebut ditandatangani pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Oke, untuk isinya nanti kan kita bahas. Selanjutnya adalah Perjanjian Renville. Nah, perundingan atau Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini terjadi di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Nah, perundingan ini terjadi pada tanggal 8 Desember tahun 1947. Wakil Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan wakil Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijojo Atmojo. Nah, kemudian berikutnya adalah Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Mei tahun 1949. Pihak Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Kemudian yang keempat yaitu perjanjian atau perundingan Konferensi Meja Bundar. Nah, Konferensi Meja Bundar ini lanjutan dari Perjanjian Rumroyen. Konferensi Meja Bundar disingkat juga dengan KMB. KMB ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949 di Den Haag, Belanda, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Rumroyen. Nah, di mana delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marseven. Oke, itulah 5 perjanjian atau perundingan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia bersama penjajah sekutu atau Belanda ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita lihat isi perjanjian. Nah, tadi kita sudah membahas Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, termasuk juga KMB. Nah, sekarang apa isi Perjanjian Linggarjati itu, anak-anak ustazah? Oke, ini ya bentuk sedang melakukan perjanjian. Nah, pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Berarti ada 2 pulau besar ditambah 1 pulau kecil. Kemudian yang kedua, Republik Indonesia bersama Belanda bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan RIS. Yang ketiga, bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pemimpinnya. Nah, jadi ada 3 poin tentang isi Perjanjian Linggarjati tersebut. Nah, namun karena Belanda itu adalah bangsa yang licik, Belanda tidak mematuhi perjanjian tersebut. Maka terjadilah perundingan yang kedua, yaitu Perjanjian Renville. Nah, apa isi Perjanjian Renville? Yuk, sekarang kita lihat. Di Perjanjian Renville ini terjadi di atas kapal Renville milik Amerika Serikat ini ya. Nah, sekarang kita lihat perjanjiannya. Isi Perjanjian Renville ada 4. Yang pertama yaitu adalah Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, dan Sumatera. Lebih dikit ya dibandingkan dengan Perjanjian Linggarjati tadi. Nah, kalau pada Linggarjati perjanjiannya itu wilayah Indonesia terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Sementara pada Perjanjian Renville wilayah Indonesia itu hanya terdiri atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, dan Sumatera. Oke, sekarang yang kedua, Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Yang keempat, tentara rakyat Indonesia yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Nah, begitu kejamnya Belanda ya nak ya, sehingga
tentara raya Indonesia itu juga ditarik mundur ke wilayah negara Indonesia. Kemudian Indonesia itu dikatakan bagian dari RIS. Nah, isu perjanjian Renville ini sangat merugikan rakyat Indonesia karena wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Oke. Berikutnya kita lihat isi perjanjian Rum-Royen. Oke, ada 4 isi perjanjian Rum-Royen. Yang pertama adalah gencatan senjata atau penghentian tembak-menembak antara Indonesia dan Belanda. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda harus dibebaskan. Yang keempat, segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Oke, nah pada perjanjian Rum-Royen ini akhirnya orang rakyat Indonesia sedikit lebih lega dibandingkan dengan saat perjanjian Renville tadi. Nah, sekarang kita lihat konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar itu yang disingkat dengan KMB. Ini ya, meja bundar yang disingkat dengan KMB itu dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1945 di Den Haag, Belanda, di mana delegasi Indonesia atau utusan Indonesia yaitu Muhammad Hatta dan delegasi Belanda yaitu Mr. van Marseven. Nah, konferensi meja bundar ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian Rum-Royen. Oke, jadi itulah 5 bentuk 4 bentuk perjanjian atau perjuangan secara diplomasi rakyat Indonesia untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Sekarang kita lihat agresi militer Belanda. Nah, apa itu agresi militer saja? Yaitu peristiwa penyerangan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Nah, agresi militer itu terjadi sebanyak 2 kali. Yang pertama terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Yang kedua, agresi militer Belanda kedua terjadi pada tanggal 18 Desember tahun 1948. Belanda melakukan agresi militer kedua ke ibu kota rakyat Republik Indonesia yang pada saat itu berada di Yogyakarta. Jadi pusat pemerintah Indonesia waktu itu adalah di Yogyakarta. Presiden Soekarno ditangkap Belanda, tetapi alhamdulillah ya, berkat rahmat Allah akhirnya Soekarno sempat memerintahkan Safruddin Prawira Negara melalui radio untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau disingkat dengan PDRI yang pusatnya adalah di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, jadi pada waktu itu pusat pemerintahan Indonesia pindah ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi anak sudah Bukit Tinggi atau kita Sumatera Barat ini pernah menjadi pusat pemerintahan negara Indonesia. Oke, jadi itulah anak sudah tentang pelajaran kita hari ini, yaitu upaya rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya alhamdulillah Indonesia bebas, kemudian bisa kembali menjadi negara yang berdaulat. Tingginya negara yang bisa mandiri, bisa mengatur bangsanya sendiri tanpa ikut campur tangan negara lain. Oke, Nona Ustazah, sampai di sini apakah Nona Ustazah sudah mengerti tentang pelajaran kita hari ini? Bagaimana susah payahnya para pahlawan kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Nah, maka sebagai pelajar Nona Ustazah harus wajib belajar, kemudian giat bekerja, mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan guru, dan juga membantu orang tua di rumah sebagai bukti kecintaan kita kepada bangsa kita ini. Oke, anak ustazah, supaya antum bisa lebih paham dan juga lebih mengerti tentang materi pelajaran kita kali ini, antum bisa membaca sumber yang lainnya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi kali ini. Ustazah minta maaf ya. Nah, Ustazah akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.